Halo, salam jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas seni berpidato persuasif. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, siswa dapat memahami seni berbicara di depan umum atau berpidato. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami penilaian dalam berpidato. Nah, kita masuk pada tujuan yang pertama. Nah, yang pertama adalah cara memersuasi dalam pidato. Di sini ada 3 cara pendekatan yang bisa kita gunakan dalam memersuasi audiensi ketika kita berpidato. Yang pertama menggunakan pendekatan etika. Kemudian yang kedua, pendekatan emosi. Ketiga, pendekatan logika. Pendekatan etika adalah pendekatan yang bisa kita gunakan dengan cara menyentuh sikap audiensi melalui nilai-nilai moral dan kebenaran. Kemudian yang kedua, pendekatan emosi, yaitu pendekatan yang juga bisa kita gunakan dengan menggugah perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya, sehingga terharu akan suatu kenyataan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, pendekatan logika. Nah, logika ini berkaitan dengan nalar. Artinya informasi yang kita sampaikan buat masuk akal dengan argumen-argumen yang kita buktikan dengan fakta dan dapat pula dibuktikan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, retorika dalam berpidato. Nah, di sini ada 6 langkah yang bisa kita pelajari. Yang pertama, pemilihan perbendaharaan kata dengan baik. Yang kedua, ekspresi wajah. Ketiga, mengatur ritme dan dinamika bicara. Keempat, kontak mata. Yang kelima, menarik bagi pendengar. Dan yang keenam, kecakapan dalam sikap. Nah, yang pertama, pemilihan perbendaharaan kata dengan baik. Ini sama halnya dengan diksi atau pilihan kata. Nah, seorang pembicara atau sang orator yang sudah memiliki wawasan yang luas terhadap topik yang dibahas tentunya memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Tidak cukup itu saja, akan tetapi dibutuhkan kecakapan dan ketelitian dalam memilih kata, sehingga susunan kalimat wacana yang disampaikan kepada audiensi dapat dipahami oleh pendengar atau diterima oleh pendengar. Kemudian yang kedua, ekspresi wajah. Nah, antara kata dan kalimat berpadanan dengan ekspresi wajah. Misalnya, kata atau kalimat yang sedih, tentunya ekspresi wajah dari pembicara juga menunjukkan kesedihan. Jika kata atau kalimat yang bermakna tentang motivasi, tentunya ekspresi wajah dari pembicara adalah semangat. Kemudian yang ketiga adalah mengatur ritme dan dinamika berbicara. Ini kaitannya yaitu penguasaan pembicara terhadap lafal, intonasi, dan nada. Jadi perlu penguasaan lafal, intonasi, dan nada oleh pembicara sehingga maksud atau makna daripada informasi pidato yang disampaikan boleh dipahami sepenuhnya oleh pendengar. Kemudian yang keempat, kontak mata. Artinya pandangan sang orator atau pembicara tertuju kepada audiensi atau pendengar sehingga ada kontak batin. Kemudian yang kelima, menarik bagi pendengar. Nah, ada 2 hal yang bisa kita pahami dari yang poin kelima ini ya, menarik bagi pendengar. Yang pertama, daya tarik yang ditimbulkan oleh pembicara itu sendiri. Penampilannya apakah menarik atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, topik yang dibawakan juga menarik. Upayakan topiknya adalah hal-hal yang baru atau yang terbaru sehingga pendengar itu mau mendengarkan apa yang kita sajikan. Kemudian yang keenam, kecakapan dalam sikap. Artinya ini berhubungan dengan penguasaan pembicara atau sang orator dalam menguasai panggung. Nah, gerak-gerik yang ditunjukkan pada saat berpidato harus menunjukkan sikap yang luwes, tidak kaku, ramah, dan terlebih menguasai panggung orasi atau mimbar orasi dan juga menguasai audiensi. Nah, berikut kriteria penilaian pidato. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam menilai sebuah pidato. Yang pertama, faktor kebahasaan, dan yang kedua, faktor non-kebahasaan.
Baik, yang pertama adalah faktor kebahasaan. Yang perlu kita nilai dari faktor kebahasaan, pertama adalah pengucapan vokal dan konsonan. Kemudian yang kedua, penempatan tekanan dan intonasi. Dan yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Dan yang keempat, kalimat efektif. Kemudian dari segi non-kebahasaan, yang pertama adalah keberanian, yang kedua kelancaran, ketiga penalaran, keempat penguasaan topik, dan yang kelima gerak-gerik atau mimik. Jadi kesemua faktor kebahasaan dan non-kebahasaan sudah kita bahas pada penjelasan sebelumnya tadi ya. Jadi itulah dua hal yang perlu diperhatikan dalam menilai sebuah pidato. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus Anda kerjakan di rumah, yaitu menyusun sebuah pidato persuasif. Ada dua tema yang ditawarkan, tinggal memilih salah satu tema yang dapat Anda buat. Yang pertama, pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, protokol kesehatan penanganan COVID-19. Selamat mempersiapkan diri dan selamat berlatih serta belajar berpidato di rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat semuanya.